Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai peralatan non-gelas. Karena peralatan non-gelas artinya peralatan-peralatan ini terbuat dari bahan-bahan selain gelas. Bisa dari besi, bisa dari plastik, bisa dari porselen, atau bisa juga terbuat dari kayu. Nah, apa saja peralatan non-gelas yang akan kita kenal kali ini? Yang ini namanya adalah statif. Statif ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh atau meletakkan lem besar. Kemudian yang ini namanya adalah lem universal. Cara penggunaannya, jadi di sini ada bulbnya. Kemudian di sini kita masukkan. Nah, ini namanya lem universal. Jadi statif fungsinya dia sebagai tempat atau penyangga. Kemudian lem universal dia juga digunakan untuk mengklem. Posisinya seperti ini. Jadi ini menghadap ke atas. Kemudian yang ini namanya adalah klem penjepit ya. Nah, ini penjepit. Ini bisa juga dikencangkan dengan menggunakan ini. Ini ada bautnya atau skrupnya. Nah, cara pakainya bagaimana? Klem ini atau penjepit ini bisa kita pasang di lem universal. Jadi cara masangnya seperti ini. Nah, menjepitnya ini bisa kita kencangkan dari sini. Biasanya penjepit ini bisa kita gunakan untuk menjepit pembakar tulisan. Berikutnya ini ada lagi klem, namanya adalah klem 3 jari. Jadi kalau kita lihat di sini jarinya ada 3. Ini namanya klem 3 jari. Penggunaannya sama, jadi dipasang pada klem universal seperti ini, kemudian dikencangkan. Nah, yang ini lewat sini mengencangkannya. Nah, sama, klem 3 jari ini juga digunakan untuk penjepit. Berikutnya ada lagi yang ini. Yang bulat ini namanya adalah ring. Kemudian yang ini namanya adalah segitiga porselen. Jadi gunanya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai penyangga cawan penguat atau penyangga krus yang akan dipanaskan. Cara masangnya sama. Jadi dipasang pada klem universal. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada pembakar. Bisa kita menggunakan pembakar bunsen atau kita juga bisa menggunakan pembakar spiritus. Nah, ini untuk tempat. Nah, misal seperti ini, penyangga. Jadi kalau kita mau memanaskan menggunakan cawan penguat, kita bisa seperti ini. Bawahnya sini diberi pembakar spiritus atau pembakar bunsen. Berikutnya ada ini. Ini namanya adalah klem buret. Jadi klem buret ini fungsinya adalah tempat meletakkan buret. Jadi kalau kita mau titrasi, maka buretnya dipasang di sini. Ini dipasang pada statif. Nah, kemudian buretnya dijepit di sini. Jadi namanya klem buret. Klem ini digunakan sebagai tempat buret pada saat kita titrasi.
Yang ini namanya adalah kaki 3. Di sini kakinya ada 3. Jadi kalau kita mau memanaskan, di sini pasang, kemudian ditaruh kawat kasar. Ini namanya kawat kasar. Kemudian misal kita mau menguapkan, nah di bawahnya sini diberi pembakar spidol. Yang ini namanya kawat kasar, fungsinya sebagai tempat meletakkan alat yang akan dipanaskan. Kemudian yang ini namanya adalah filler. Fungsinya untuk apa? Filler ini dipasang pada pipet ukur atau pipet volume. Jadi gunanya untuk menyedot atau mengambil zat cair menggunakan pipet ukur atau pipet volume. Jadi ini dipasang di pipet ukur atau pipet volume, kemudian ini digunakan untuk mengambil atau menyedot larutan, kemudian ini untuk mengeluarkan bisa, kita pakai ini juga bisa. Kemudian yang ini namanya adalah mortar. Dia terbuat dari porselen. Bisa juga kita menyebutnya sebagai lumpang alu. Gunanya untuk apa? Lumpang alu atau mortar ini berfungsi untuk menghaluskan zat padat. Jadi caranya diputar seperti ini. Namanya mortar, berfungsi untuk menghaluskan zat padat. Kemudian yang ini namanya adalah botol semprot atau botol aquades. Botol semprot atau botol aquades. Jadi berfungsi sebagai tempat menyimpan aquades. Aquades itu adalah aqua destilasi atau air yang dimurnikan atau air yang didestilasi. Kemudian ini namanya adalah cawan terus. Dia terbuat dari porselen juga atau dari keramik. Nah, ini berfungsi biasanya untuk memijarkan endapan. Cawan terus. Kalau yang ini namanya adalah cawan penguap. Jadi berfungsi sebagai cawan yang berfungsi untuk menguapkan. Nah, yang terakhir ini adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini terbuat dari kayu, fungsinya adalah tempat untuk menaruh atau meletakkan atau menyimpan tabung reaksi. Nah, sampai di sini pertemuan atau perkenalan kita mengenai alat gelas dan non gelas. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya bila dirasa video ini penting atau berguna untuk kalian.